Selamat pagi atau siang semuanya. Hari ini kita akan membahas salah satu sistem terpenting dalam tubuh manusia, yaitu sirkulasi darah. Sistem ini bekerja seperti jalan rayanya tubuh, mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Mari kita pahami bersama bagaimana sirkulasi darah berfungsi dan mengapa menjaga kesehatannya sangatlah penting. Yang pertama, definisi. Sistem sirkulasi darah adalah mekanisme vital yang menopang kehidupan manusia. Ia mengatur aliran darah ke seluruh tubuh, menjaga keseimbangan, dan mendukung fungsi organ-organ terpenting. Seperti pada gambar, ada sistem sirkulasinya. Yang ketiga, komponen utama sistem sirkulasi. Yang pertama itu ada darah, cairan vital yang mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Yang kedua ada jantung, organ berotot yang memompa darah ke seluruh sistem sirkulasi. Yang ketiga, pembuluh darah, saluran yang mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh. Fungsi sistem sirkulasi darah. Yang pertama ada transportasi, mengangkut oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh, mengeluarkan karbon dioksida dan sisa metabolisme. Yang kedua, regulasi, menjaga suhu dari pH tubuh, mendistribusikan hormon ke organ target. Yang ketiga, perlindungan, membantu pembekuan darah saat terjadi luka, mengandung sel-sel imun untuk melawan infeksi. Jenis sistem sirkulasi darah. Sirkulasi sistemik, mengalirkan darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, membawa kembali darah miskin oksigen ke jantung. Sirkulasi pulmonal, mengalirkan darah miskin oksigen dari jantung ke paru-paru, mengembalikan darah kaya oksigen ke jantung. Pembuluh darah, arteri dan vena. Fungsi arteri mengangkut darah dari jantung. Fungsi vena membawa darah ke jantung. Dinding arteri tebal dan elastis, sedangkan dinding vena tipis dan kurang elastis. Tekanan di arteri yaitu tinggi, tekanan vena yaitu rendah. Katup arteri tidak ada, katup vena ada. Struktur jantung. Yang pertama ada endokardium, lapisan terdalam jantung yang melapisi ruang-ruang jantung. Yang kedua ada miokardium, lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung, bertanggung jawab atas kontraksi jantung. Yang ketiga, perikardium, lapisan terluar yang melindungi dan menopang jantung di rongga dada. Nah, selanjutnya itu ada siklus jantung. Yang pertama itu ada sistol atrium. Atrium berkontraksi mendorong darah ke ventrikel. Yang kedua ada sistol ventrikel. Ventrikel berkontraksi memompa darah ke arteri. Dan yang ketiga ada diastol. Seluruh ruang jantung relaksasi, darah mengalir masuk ke atrium. Dan ini alur siklus jantungnya. Nah, selanjutnya itu ada tahapan sirkulasi darah. Yang pertama itu ada peredaran darah kecil atau pulmonal. Langkah pertama, darah yang kekurangan oksigen atau darah vena dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui vena cava superior dan inferior, kemudian menuju atrium kanan. Langkah kedua, darah dari atrium kanan mengalir ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid. Langkah ketiga, ketika ventrikel kanan berkontraksi, darah dipompa keluar melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Langkah keempat, di paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida dan menyerap oksigen. Darah yang sudah kaya oksigen kemudian kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan masuk ke atrium. Nah, dilanjutkan dengan peredaran darah besar atau sistemik. Langkah 5 itu dari atrium kiri, darah mengalir ke ventrikel kiri melalui katup bikuspid atau mitral. Langkah ke-6, ventrikel kiri yang berkontraksi memompa darah kaya oksigen keluar melalui aorta, arteri terbesar dalam tubuh. Dan langkah ke-7, dari aorta, darah mengalir melalui arteri besar dan kemudian ke arteri yang lebih kecil hingga mencapai pembuluh kapiler yang terbesar di seluruh tubuh.
Langkah ke-8, di kapiler, oksigen dan nutrisi dari darah diserap oleh sel-sel tubuh, sementara karbon dioksida dan limbah metabolisme masuk ke dalam darah. Langkah ke-9, darah yang kekurangan oksigen kemudian mengalir kembali ke jantung melalui vena, dimulai dari vena kecil hingga vena besar, lalu terkumpul di vena cava superior dan inferior untuk kembali masuk ke atrium kanan. Dan ini ada alur peredaran darahnya dan juga ada gambarnya ya guys. Yang pertama itu ada atrium kanan, habis itu ke ventrikel kanan, ke arteri pulmonalis paru-paru, atrium kiri, ventrikel kiri, aorta, seluruh tubuh, dan kembali ke atrium kanan. Nah, ada juga gangguan pada sistem sirkulasi. Contoh gangguannya itu ada hipotesis, hipertensi, dan stroke. Dampak gangguan, kekurangan oksigen pada jaringan hipoksia. Ketika aliran darah terganggu, jaringan tubuh mungkin tidak mendapatkan cukup oksigen. Ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan atau bahkan kematian sel jika terjadi dalam jangka waktu lama. Hipertensi, tekanan darah tinggi. Hipertensi kronis membebani jantung dan pembuluh darah yang dapat menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah dan meningkatkan resiko stroke atau serangan jantung. Dan yang terakhir itu ada stroke, terjadi saat suplai darah ke otak terganggu, baik karena penyumbatan atau stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik. Stroke dapat menyebabkan kelumpuhan, kesulitan bicara, atau gangguan fungsi otak lainnya. Nah, di sini juga ada cara menjaga kesehatan sistem sirkulasi. Yang pertama itu adalah olahraga teratur. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, 5 kali seminggu. Dan pola makan seimbang. Yang pertama itu ada konsumsi makanan kaya serat, rendah lemak jenuh, dan batasi garam. Hindari kebiasaan buruk, jauhi rokok, dan batasi konsumsi alkohol untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Kelola stres. Praktikkan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga untuk mengurangi tekanan darah. Nah, dan yang terlibat dalam pembuatan PPT dan video presentasi tentang sirkulasi darah ini ialah saya Adli Pratama dan teman saya Putra Mahadi. Dan demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami paparkan bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.